Hingga nanti ketika saldo laporan menurut bank ditambah dengan jumlah ini, kemudian dikurang dengan jumlah ini, jumlahnya harus ketemu sebesar saldo kas menurut perusahaan ya, sebesar 14.850. Nih, 14.850 harus sama dengan ini. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang rekonsiliasi bank menurut saldo kas perusahaan. Ketika perusahaan menerapkan kebijakan dengan menyimpan dananya di bank atau membuka rekening giro di bank, salah satu permasalahan yang terjadi pada akhir periode adalah saldo kas menurut catatan perusahaan tidak sama dengan saldo kas menurut laporan yang diterima dari bank. Ini bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti yang pertama adanya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Setoran dalam perjalanan itu merupakan setoran yang sudah dilakukan oleh perusahaan, akan tetapi belum dilakukan pencatatan oleh bank. Ini biasa terjadi pada akhir periode ketika perusahaan melakukan penyetoran uang, kemungkinan karena sudah sore hari, dan sampai di bank, kasir bank sudah tutup, sehingga bank belum mencatat dan baru akan dicatatkan esokan harinya. Atas setoran dalam perjalanan ini, dalam rekonsiliasi nanti harus menambah jumlah uang yang ada di bank. Kemudian yang kedua, cek yang beredar atau outstanding check. The outstanding check ini merupakan cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, akan tetapi sampai dengan akhir periode belum dilakukan pencairan oleh pemegang cek ke bank, sehingga saldo bank belum berkurang. Dan atas cek yang beredar ini harus mengurangi jumlah saldo yang ada di bank dalam membuat rekonsiliasi. Kemudian yang berikutnya ada cek kosong atau not sufficient fund. Biasanya cek kosong ini cek yang diterima dari customer sebagai bayaran piutang, akan tetapi ketika bawa ke bank, cek tersebut tidak memiliki dana yang cukup sebesar yang tertulis dalam cek tersebut. Atas cek kosong ini, yang sebelumnya oleh perusahaan sudah diakui sebagai penerimaan kas, dan dikarenakan dananya tidak ada, maka harus dilakukan pengurangan kembali atas penerimaan kas tersebut. Berarti dalam membuat rekonsiliasi ini harus mengurangi jumlah menurut saldo kas perusahaan. Kemudian berikutnya ada belum dilakukan pencatatan oleh salah satu pihak. Kemungkinan ada suatu transaksi yang belum diketahui oleh salah satu pihak, sehingga salah satu pihak tersebut belum melakukan pencatatan, baik itu oleh bank ataupun oleh perusahaan. Seperti ketika bank memberikan pendapatan jasa, ya, berupa jasa giro, tentu perusahaan belum mencatat karena dia baru tahu pada saat menerima rekening koran, ya, sehingga perusahaan harus mencatat sebagai penambah. Kemudian berikutnya adalah kesalahan pencatatan. Di atas kesalahan pencatatan ini, baik itu dilakukan oleh bank maupun dilakukan oleh perusahaan, harus dilakukan koreksi. Tergantung di mana letak kesalahannya. Jika kesalahannya di bank, berarti bank yang harus koreksi. Dan jika kesalahannya di perusahaan, berarti perusahaan yang harus melakukan koreksi. Rekonsiliasi bank dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk horizontal atau rekonsiliasi untuk menghitung saldo kas yang benar. Jadi ini bentuknya, dia horizontal atau sebelah menyebelah, sebelah kiri saldo menurut laporan bank, yang sebelah kanan saldo menurut perusahaan. Jadi setelah dilakukan rekonsiliasi, apa yang menambah dan apa yang mengurang di sini akan diperoleh saldo kas yang benar. Saldo kas yang benar menurut bank dengan menurut perusahaan harus sama besar. Kemudian yang kedua, bentuk vertikal.
atau rekonsiliasi ke saldo kas menurut perusahaan. Jadi ini bentuknya vertikal ya, dari atas ke bawah. Yang atas itu saldo menurut laporan bank. Setelah ada yang menambah dan ada yang mengurang, akan ditemukan saldo menurut kas perusahaan. Ini harus sama besarnya dengan catatan yang ada pada perusahaan. Sekarang kita lihat bagaimana cara menyusun rekonsiliasi bank menurut saldo kas perusahaan. Di sini ada contoh. Pada awal tahun 2021, PT RSN membuka rekening giro di BSI. Semua penerimaan kas langsung disetor ke bank pada keesokan harinya, dan pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan cek. Berikut ringkasan informasi yang berhubungan dengan data kas perusahaan. Ini ada rekonsiliasi bank per 31 Mei 2021. Saldo menurut laporan bank 10.372.500. Tambah setoran dalam perjalanan 2.700.000 sehingga jumlahnya menjadi 13.072.500. Kemudian dikurang cek yang beredar 3.375.000. Kemudian diperolehlah saldo menurut pembukaan perusahaan 9.697.500. Kemudian informasi tambahan selama bulan Juni tahun 2021, saldo kas menurut perusahaan di sini 14.850, menurut bank 15.850. Jadi ada selisih 1 juta ya. Kemudian setoran kas bulan Juni tahun 2021 menurut bank 9.225.000. Sedangkan menurut buku besar kas 10.327.500. Kemudian pengeluaran kas bulan Juni 5.625.000. Menurut perusahaan hanya 5.175.000. Kemudian penagihan piutang wesel biasa. Jadi wesel itu kan ada wesel berbunga, ada wesel biasa ya, artinya wesel tidak berbunga. Itu sebesar 2.250. Kemudian jasa giro 100.000, kemudian biaya administrasi bank 22.500 dan cek kosong 450.000. Ini yang kosong ini berarti belum dicatat oleh perusahaan. Jadi ini ada keterangan tambahan. Pengeluaran bulan Juni belum termasuk cek kosong dan biaya administrasi bank. Jadi ini yang pengeluaran bulan Juni, belum termasuk cek kosong dan biaya administrasi bank. Kemudian penagihan piutang wesel belum termasuk dalam setoran perusahaan. Jadi piutang wesel yang ini 2.250 belum termasuk ke setoran perusahaan ini. Jadi dari data ini kita akan menyusun atau menyamakan nanti saldo berdasarkan laporan bank ke saldo menurut kas perusahaan. Jadi kita buat dulu untuk formatnya ya, rekonsiliasi bank. Jadi yang paling atas itu adalah saldo menurut laporan bank, ini 15.850, ini ya angkanya 15.850. Kemudian nanti akan ada yang ditambah, kemudian akan ada yang dikurang. Sekarang kita hitung terlebih dahulu untuk setoran kas bulan Juni tahun 2021. Jadi kalau menurut perusahaan yang disetor itu 10.327.500. Tapi yang diterima oleh bank hanya 9.225.500. Tapi perlu diingat juga bahwa di sini per 31 Mei itu ada setoran dalam perjalanan 2.700.000. Jadi jumlah yang 2.700.000 ini sudah termasuk dalam yang 9.225 ini. Ini akan kita hitung sekarang berapa jumlah setoran dalam perjalanan untuk bulan Juni tahun 2021. Jadi pertama kita lihat dulu untuk setoran menurut perusahaan bulan Juni itu 10.327.500, ini angkanya. Kemudian kita masukkan di sini setoran menurut bank bulan Juni 9.225.000. Ini ya. Dan yang di sini tadi sudah termasuk yang 2.700.000, maka kita kurangkan untuk setoran dalam perjalanan bulan Mei 2.700.000 ini dikeluarkan dulu. Jadi setoran bulan Juni yang diterima oleh bank itu hanya 6.525.000. Sehingga setoran dalam perjalanan bulan Juni itu 3.802.500 ya.
karena jumlah yang disetor oleh perusahaan 10.327.500, ternyata yang baru diterima oleh bank 6.525.000, sehingga yang masih dalam perjalanan 3.802.500. Dan ini harus dicatat sebagai penambah di bank ini ya. 3.802.500 ini dia. Kemudian yang kedua, pengeluaran kas bulan Juni tahun 2021. Jadi menurut perusahaan itu 5.175.000. Tapi menurut bank 5.625.000. Dan perlu diingat juga di sini ada cek yang beredar di bulan Mei ya. Ini cek yang beredar di bulan Mei ini kemungkinan nanti dicairkan di bulan Juni. Jadi sudah termasuk dalam pengeluaran ini yang 5.625.000. Sekarang kita hitung berapa jumlah cek yang beredar pada bulan Juni tahun 2021. Jadi kita masukkan dulu di sini untuk pengeluaran menurut perusahaan ya, yang 5.175.000. Kemudian di sini pengeluaran menurut bank bulan Juni 5.625.000 ini. Kemudian karena di sini sudah termasuk dengan cek yang beredar pada bulan Mei, maka di sini kita kurangkan ya. 3.375.000 ya, sehingga pengeluaran untuk bulan Juni itu bersihnya 2.250. Ini diperoleh dari 5.625 dikurang 3.375. Jadi untuk cek yang beredar pada bulan Juni, karena jumlah pengeluaran menurut perusahaan 5.175 dan yang diterima oleh bank itu hanya 2.250, jumlah cek yang beredar adalah 2.925.000. Jadi inilah yang harus dicatat oleh bank sebagai pengurangan ya. Kan masuk di sini sebagai dikurang cek yang beredar 2.925.000. Kemudian berikutnya di sini penagihan piutang wesel biasa 2.250.000. Karena tadi sudah menambah setoran di bank ya, karena di sini sudah masuk ke bank kan. Maka jumlah ini harus dikurangkan kembali untuk melihat nanti berapa saldo menurut kas perusahaannya. Karena di sini harus kita keluarkan 2.250.000. Kemudian ini ada jasa giro juga 100.000 karena di sini sudah menambah bank, sudah muncul di bank, maka harus kita keluarkan lagi atau kita kurangkan lagi jasa giro 100.000. Kemudian di sini ada biaya administrasi bank. Ini sudah mengurangi bank ya, biaya administrasi itu. Ini harus kembali kita tambahkan di sini. Biaya administrasi bank sebesar 22.500. Dan yang terakhir di sini ada cek kosong 450.000 ya. Cek kosong ini kan harusnya dia adalah mengurangi perusahaan ya, harus mengurangi perusahaan. Tapi dalam rekonsiliasi yang untuk mencari saldo menurut perusahaan ini harus kembali menambah bank. Nah, sebesar 450.000. Jadi sekarang kalau kita jumlahkan di sini, yang pertama ya, jumlah yang ditambahkan ini nanti ketemunya adalah 4.725.000. Dan untuk yang dikurang ini nanti jumlahnya sebesar 5.275.000. Sehingga nanti ketika saldo laporan menurut bank tambah dengan jumlah ini, kemudian dikurang dengan jumlah ini, jumlahnya harus ketemu sebesar saldo kas menurut perusahaan ya, sebesar 14.850. Nih, 14.850 harus sama dengan ini. Setelah kita cross check, sekarang jumlahnya dari saldo menurut laporan bank ke saldo menurut kas perusahaan sudah ketemu ya, di mana letak perbedaannya.